Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang use case diagram dan activity diagram dari sistem kumpulan rumus matematika SMA. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Amanda Asna Cahyana dan NPM 20150611073, Fajar Indarto NPM 20150611067, Niki Aprian 20150611076, Sherly Martina Mulyadi dengan NPM 20150611021. Yang pertama itu pendahuluan 1.1. Tujuan. Dokumen ini dibuat untuk mendokumentasikan rancangan perangkat lunak yang diinginkan dan yang sudah disepakati oleh pengguna atau klien. Beberapa hal yang didokumentasikan antara lain kebutuhan sistem sebelum diimplementasikan oleh pengembang dan memberikan informasi berupa batasan-batasan sistem. Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini antara lain pertama itu memudahkan siswa dan siswi SMA dalam mencari rumus matematika. Halnya memudahkan seseorang dalam mencari rumus matematika pada tingkat SMA. Selanjutnya bagian 1.2 lingkup masalah. Kumpulan rumus matematika SMA merupakan sebuah perangkat lunak yang berbasis pada sistem Android dan dapat digunakan secara offline atau tidak terhubung dengan jaringan internet. Tujuan dari perangkat lunak ini adalah untuk memudahkan siswa-siswi SMA di seluruh tingkatan dalam mencari rumus dari suatu materi yang diinginkan, baik pada mata pelajaran matematika wajib maupun matematika peminatan. Siswa cukup memilih tingkatan kelas dari rumus yang dicari pada bagian menu awal aplikasi, lalu mengetikkan nama bab materi yang memuat rumus di kolom pencarian, kemudian memilih subbab materi dari rumus. Setelah itu, siswa dapat melihat rumus yang dicari. 1.3 Permasalahan. Pada bidang pendidikan, pengajar terkadang masih kesulitan dalam menyelesaikan pembelajaran secara tuntas karena terkadang pengajar tidak dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Selain itu, para pengajar terkadang juga kurang menguasai materi secara menyeluruh sehingga sulit untuk menjelaskan materi ke peserta didiknya. Hal tersebut menyebabkan para peserta didik kurang bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mengalami banyak ketertinggalan. Era globalisasi menyebabkan perubahan yang terlihat jelas di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Perubahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyokong bidang pendidikan dalam mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Peserta didik harus dapat berperan aktif dalam mencari pengetahuan tambahan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi. Media pendukung belajar mandiri yang berbasis teknologi dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan mutu pembelajaran para peserta didik. Penggunaan teknologi dalam bentuk aplikasi ini dapat mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan pemahaman yang belum ia dapatkan. Aplikasi ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk mempermudah pembelajaran peserta didik. Oke, selanjutnya bersama saya. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Indarto dengan NPM 20150611067. Di sini saya akan membahas deskripsi umum sistem. Yang pertama adalah kebutuhan user yang berisikan satu, sistem dapat mencari rumus matematika yang diinginkan oleh user. Yang kedua, sistem dapat menampilkan rumus yang diinginkan oleh user. Dan selanjutnya adalah kebutuhan fungsional yang berisikan yang pertama adalah fungsi sistem dapat menampilkan menu utama. Yang bermaksudnya user akan dapat melihat menu yang ada pada aplikasi. Pada menu ini, user dapat memilih kelas yang tersedia seperti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang kedua adalah fungsi sistem menampilkan kolom pencarian. Maksudnya, user dapat mengetikkan judul bab pada materi di kolom pencarian. Yang ketiga adalah fungsi sistem dapat memilih bab. Maksudnya adalah user dapat memilih bab yang diinginkan. Selanjutnya adalah fungsi sistem dapat memilih subbab. Maksudnya adalah user dapat memilih subbab yang diinginkan. Yang kelima adalah fungsi sistem dapat menampilkan rumus-rumus matematika. Maksudnya adalah user dapat melihat rumus matematika pada aplikasi. Yang keenam adalah fungsi sistem dapat menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi. Maksudnya adalah user dapat dibantu dengan adanya petunjuk penggunaan aplikasi. Yang terakhir adalah fungsi sistem dapat menampilkan tentang aplikasi atau about. Di sini adalah user dapat mengetahui versi aplikasi, informasi kontak, alamat email, dan lain-lain.
2.3 kebutuhan dan fungsional. Parameternya availability, yaitu sistem harus dapat diakses selama 24 jam, 7 hari seminggu. Availability dapat diakses tanpa menggunakan internet. Ergonomi, praktis dan ekonomis. Portability, aplikasi yang bisa didownload di Play Store. Memori, menyesuaikan dengan database dan data koleksi materi. Response time, mampu menemukan materi di fitur pencarian maksimal 2 menit. Safety dan security-nya nggak ada, karena aplikasi kami tidak memerlukan login. Interface, tampilan yang mudah dipahami dengan memperhatikan jenis font dan tata letak yang ditampilkan. Komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Robustness, waktu restart yang diperlukan sistem saat mengalami failure atau kegagalan 30 menit. 2.4 lingkungan operasi. Aplikasi klien server ini akan berfungsi dalam spesifikasi server tidak ada karena aplikasi kami dijalankan secara offline. Client, user, OS, Android, DBMS-nya tidak ada. Bab 3, Arsitektur Sistem. Bagian 3.1, Desain Arsitektur. Bagian 3.1.1, Perancangan Sistem. Perancangan sistem adalah pemodelan proses untuk merancang sistem yang ingin dibuat atau dikembangkan untuk mengilustrasikan aplikasi yang akan dibuat tersebut. Cara untuk mengilustrasikan prosesnya dapat dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan sistem arsitektur dan suatu bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. 3.1.2 Tujuan menggunakan UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan sebuah pemodelan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO atau Object Oriented. UML juga dapat diartikan sebagai suatu bahasa standar perancangan, visualisasi, dan pendokumentasian sistem, dan juga dapat diartikan dengan penulisan cetak biru atau blueprint sebuah perangkat lunak. Jenis-jenis UML antara lain, yang pertama itu success diagram, yang kedua activity diagram, 3 cascade diagram, 4 state diagram, 5 sequence diagram, 6 class diagram, 7 composite struktur diagram, 8 object diagram, 9 timing diagram, 10 komponen diagram, 11 deployment diagram, 12 data flow diagram, 13 communication diagram, 14 interaction diagram. Arsitektur sistem. Pada desain aplikasi ini, kami menggunakan beberapa jenis diagram, yaitu yang pertama, use case diagram, merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem, user, serta lingkungan operasinya. Use case diagram juga menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. 2. Activity diagram, menggambarkan proses-proses yang terjadi mulai dari aktivitas dimulai sampai aktivitas berhenti. Activity diagram ini mirip dengan flowchart diagram. Ketiga, kelas diagram, salah satu diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas yang ada pada sebuah sistem dan berhubungan antara satu dengan yang lain, serta berisi atribut dan operasi. Yang keempat, data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem dan dapat disebut dengan sistem informasi pada perangkat lunak. Tujuan dan fungsi menggunakan UML antara lain, 1. Dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. 2. Dapat membagikan model yang siap digunakan. Adalah bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. 3. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. 4. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi, tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. 5. Dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Dan yang terakhir, dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. Oke, kembali lagi bersama saya Fajar Indarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem yang berisikan yaitu 3.1.3 yang berisi yaitu gambaran umum. Gambar ini diilustrasikan sebagai sistem dan database Kurmas. Kurmas sendiri adalah kumpulan rumus-rumus matematika yaitu aplikasi yang akan kita buat. Pertama-tama, arsitektur aplikasi Kurmas dimulai dari user membuka aplikasi.
Secara otomatis, sistem dari Kurmas akan menampilkan menu utama pada aplikasi. Yang diilustrasikan pada di gambar berikut yaitu yang pertama, membuka aplikasi. User membuka aplikasi. Dia menunjukkan panah melakukan kegiatan, sistem akan mereaksi, yaitu menampilkan menu utama. Yang selanjutnya adalah memilih daftar kelas sistem akan menampilkan bab materi yang tersedia. User akan memilih daftar kelas seperti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sistem akan mereaksi, yaitu menampilkan bab materi yang tersedia. Selanjutnya adalah saat user memilih subbab materi, sistem akan langsung menampilkan rumus matematika yang diinginkan sesuai yang dipilih oleh user. User akan melakukan kegiatan seperti memilih subbab materi. Subbab materi itu ada seperti algoritma dan lain-lain. Sistem akan mereaksi, yaitu menampilkan rumus matematika yang dipilih oleh user sebelumnya. Selanjutnya adalah jika user memilih ikon strip 3, sistem akan menampilkan dua list, yaitu tutorial dan about. Ketika sistem akan memilih ikon strip 3 di pojok kiri atas, sistem akan mereaksi, yaitu menampilkan tutorial dan about. Ketika user memilih tutorial, sistem akan menampilkan tutorial yang tersedia. Sedangkan ketika user memilih about, sistem akan menampilkan about tentang aplikasi yang tersedia pada Kurmas. 3.1.4 Skenario use case. Yang pertama itu nama use case, memilih tingkatan kelas. Skenarionya itu pada aksi aktor. Pertama itu user membuka aplikasi. Selanjutnya pada reaksi sistemnya, aplikasi menampilkan daftar tingkatan kelas. Selanjutnya nama use case, melihat daftar judul bab materi. Skenarionya pada aksi aktor, user memilih salah satu tingkatan kelas terdapat dalam daftar tingkatan kelas. Reaksi sistemnya, aplikasi menampilkan daftar judul bab materi yang sesuai dengan kelas yang dipilih ke layar. Nama skenario use case, mencari bab materi. Skenarionya yang pertama itu pada aksi aktor terdapat skenario normal. Yang pertama, user menggulirkan daftar judul bab materi ke atas. Ada skenario alternatif. Yang pertama itu user mengetik judul bab materi di kolom pencarian. Selanjutnya user menekan tombol enter. Reaksi pada sistem yaitu aplikasi menampilkan judul bab materi yang dicari ke layar. Skenario use case yang selanjutnya, nama use case memilih bab materi, skenario, reaksi sistem, aplikasi menampilkan daftar judul bab materi yang sesuai dengan kelas yang dipilih layar, aksi aktor, user menekan judul bab materi yang diinginkan di daftar judul bab materi. Nama use case yang selanjutnya, memilih daftar judul subbab materi, skenarionya dari aktor, user memilih satu bab materi, reaksi sistemnya, aplikasi menampilkan daftar judul subbab materi yang sesuai dengan bab materi yang dipilih ke layar. Nama use case yang selanjutnya, memilih subbab materi, reaksi sistem, aplikasi menampilkan daftar judul subbab materi yang sesuai dengan bab materi yang dipilih ke layar, aksi aktor, user menekan judul subbab materi yang diinginkan di daftar judul subbab materi. Bagian 3.1.4 Skenario Use Case. Nama use case melihat rumus dari suatu subbab materi. Skenarionya aksi aktor. 1. User memilih satu subbab materi yang terdapat dalam daftar judul subbab materi. Reaksi sistemnya 2. Aplikasi menampilkan rumus-rumus yang sesuai dengan subbab materi yang dipilih ke layar. Jadi, user memilih satu subbab materi yang memuat rumus-rumus yang ingin dilihat dengan cara mengklik judul dari subbab materi pada daftar judul subbab materi yang telah ditampilkan oleh sistem ke layar. Setelah itu, aplikasi menampilkan rumus-rumus yang sesuai dengan subbab materi yang telah dipilih oleh user ke layar. Skenario use case yang selanjutnya, nama use case melihat petunjuk penggunaan aplikasi. Skenarionya, aksi aktor 1, user menekan icon yang seperti ini. Lalu, reaksi sistemnya 2, aplikasi menampilkan dua pilihan, yaitu tutorial dan about. Lalu, aksi aktor nomor 3, user memilih tutorial. Kemudian, reaksi sistem nomor 4, aplikasi menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi. Jadi, user menekan icon seperti ini yang terdapat pada menu awal dari aplikasi. Lalu, sistem akan bereaksi dengan menampilkan dua pilihan, yaitu tutorial dan about.
Untuk melihat petunjuk penggunaan aplikasi, user harus memilih pilihan tutorial. Setelah itu, sistem akan bereaksi dengan menampilkan informasi berupa petunjuk penggunaan aplikasi. Oke, selanjutnya adalah arsitektur sistem yang skenario use case. Yang selanjutnya adalah melihat tentang atau about aplikasi. Pertama-tama, aktor akan melakukan aksi yaitu menekan user strip 3 di pojok kiri atas. Sistem akan bereaksi seperti aplikasi menampilkan dua pilihan yaitu tutorial dan about. Ketika user melakukan aksi atau aktor melakukan aksi dengan memilih about, reaksi sistem akan adalah aplikasi menampilkan tentang aplikasi yang berisikan versi aplikasi, informasi kontak, dan alamat email. Selanjutnya desain data 4.1 data description. Data yang pertama itu ada beberapa bab materi. Judul bab berisikan judul dari bab materi pada kelas tertentu. Ada delete bab, menghapus bab materi pada kelas tertentu dari layanan sistem database. Ada update bab, mengupdate bab materi pada kelas tertentu dari layanan sistem database. Selanjutnya ada data subbab materi. Terdapat judul subbab berisikan judul dari subbab materi pada kelas tertentu. Delete subbab, menghapus subbab dari materi pada kelas tertentu dari layanan sistem database. Update subbab, mengupdate subbab materi pada kelas tertentu dari layanan sistem database. Data description bagian data yaitu berisi judul rumus dari subbab materi tertentu. 2. Delete judul rumus, yaitu menghapus judul rumus pada subbab materi tertentu dari layanan sistem database. 3. Update judul rumus, mengupdate judul rumus pada subbab materi tertentu dari layanan sistem database. 4. Isi rumus, berisi rumus dari subbab materi tertentu. 5. Delete isi rumus, menghapus rumus pada subbab materi tertentu dari layanan sistem database. 6. Update isi rumus, mengupdate judul rumus pada subbab materi tertentu dari layanan sistem database. Data 4.2 data dictionary, nama data bak materi, aliasnya tidak ada, aliran datanya dari user atau admin ke proses 2.0 atau dari proses 2.0 ke user atau admin. Bentuk datanya string, struktur datanya judul bab, delete bab, update bab. Nama data yang kedua adalah data subbab materi, aliasnya tidak ada, aliran data user atau admin ke proses 5.0 atau proses 5.0 ke user atau admin. Bentuk datanya string, struktur datanya judul subbab, delete subbab, update subbab. 3. Nama datanya data rumus, aliasnya tidak ada, aliran datanya user atau admin ke proses 7.0, proses 7.0 ke user atau admin. Bentuk datanya dokumen, struktur datanya judul rumus, isi rumus, delete judul rumus, update judul rumus, delete rumus, dan update rumus. Desain komponen 5.1 use case diagram. Pada use case diagram ini kita terdapat dua aktor, yaitu user dan admin. Yang pertama itu user. User itu ada 4 use case yang dapat dilakukan. Pertama itu memilih bab materi. Nah, setelah memilih bab materi ini kita dapat melihat rumusnya langsung yang terdapat pada bab materi tersebut, atau memilih subbab materi lalu melihat rumusnya. Selanjutnya mengetik judul bab materi di kolom pencarian. Nah, setelah itu kita dapat memilih bab materinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya memilih tingkatan kelas pada awal buka aplikasi. Selanjutnya memilih pengaturan. Nah, pada admin kita dapat melakukan maintenance, yaitu mengubah dan menambah materi. Mengubah materi jika materi tersebut salah atau kurang gitu, kita dapat menambahnya. Oke, kembali lagi bersama saya Fajar. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang pertama, yaitu melihat daftar kelas. Pertama-tama kita akan buat initial node yang menandakan bahwa activity diagram ini telah dimulai. Lalu diberi control flow untuk eksekusi selanjutnya. Selanjutnya, user akan melakukan sebuah aktivitas, yaitu membuka aplikasi. Maka dibuat activity. Activity ini ditandakan oleh persegi yang memiliki keempat ujungnya tumpul. Selanjutnya diberi control flow lagi untuk reaksi ke eksekusi selanjutnya.
Setelah itu, setelah user membuka aplikasi, sistem akan mereaksi yaitu menampilkan daftar tingkatan kelas. Mengapa menampilkan daftar tingkatan kelas? Karena activity diagram ini berjudul melihat daftar kelas. Setelah itu diberi control flow dan diberi final activity node. Final activity node ini menandakan bahwa activity diagram ini telah selesai. Activity diagram yang kedua melihat daftar judul bab materi. Aktivitas proses dalam sistem dimulai dengan user memilih satu tingkatan kelas di daftar tingkatan kelas. Lalu, sistem akan bereaksi dengan menampilkan daftar judul bab materi. Setelah itu, aktivitas proses dalam sistem selesai. 3. Activity diagram mencari suatu bab materi. Pertama, simbol status awal untuk memulai, lalu aktivitas pertama dari user yaitu memilih icon search, lalu aktivitas selanjutnya itu dari sistem menampilkan keyboard untuk menginput bab, lalu selanjutnya aktivitas dari user menginput judul materi dengan keyboard, lalu muncul persamaan atau decision. Jika judul ada, dia akan menampilkan bab materi yang diketik, namun jika judul tidak ada, dia akan menampilkan kalimat bab yang ditemukan. Lalu untuk simbol terakhirnya, status akhir untuk menyelesaikan activity diagram. Oke, selanjutnya adalah activity diagram yang keempat, yaitu memilih bab materi. Pertama-tama kita pasang initial node untuk memulai sebuah activity diagram, yaitu panah yang berarti control flow. Selanjutnya adalah memilih salah satu tingkatan kelas. Ini adalah sebuah activity karena ini ditandakan oleh kotak yang berujung tumpul. Selanjutnya, setelah memilih salah satu tingkatan kelas, sistem akan bereaksi dengan menampilkan daftar bab materi. Setelah menampilkan daftar bab materi, user memilih salah satu bab materi karena activity diagram ini berjudul memilih bab materi. Karena ini adalah sebuah aktivitas, maka ditandakan kotak yang persegi yang berujung tumpul. Setelah memilih salah satu bab materi, activity diagram ini selesai. Activity diagram ini selesai karena ditandakan oleh sebuah final activity node. Activity diagram yang kelima melihat daftar judul subbab materi. Aktivitas proses dalam sistem dimulai dengan user memilih satu judul bab dari daftar judul bab materi. Kemudian, sistem akan bereaksi dengan menampilkan daftar judul subbab materi. Setelah itu, aktivitas proses dalam sistem selesai. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang keenam, yaitu memilih subbab materi. Pertama-tama akan dimulai dengan initial node untuk memulai sebuah activity diagram. Selanjutnya diberi panah yaitu control flow. Setelah itu user melakukan sebuah aktivitas yaitu memilih sebab materi karena dinyatakan pada persegi yang memiliki ujungnya tumpul. Selanjutnya diberi control flow untuk eksekusi selanjutnya. Setelah memilih bab materi, sistem akan mereaksi yaitu menampilkan daftar subbab materi. Setelah menampilkan subbab materi, diberi control flow lagi karena user ingin melakukan sebuah aktivitas lagi, yaitu memilih subbab materi. Karena ini adalah sebuah activity karena ditandakan oleh persegi yang memiliki keempat ujungnya tumpul. Setelah memilih subbab materi, sistem activity diagram ini selesai karena activity diagram ini hanya bertujuan untuk memilih subbab materi. Activity diagram ini selesai karena ditandakan oleh final activity node yang bergambar seperti lingkaran memiliki titik hitam di tengahnya. Setelah itu, activity diagram ini akan selesai. 7. Activity diagram melihat rumus dari subbab. Yang pertama dari user, itu status awalnya mulai, lalu aktivitasnya pilih satu judul bab dari daftar judul bab materi, lalu aksi yang selanjutnya adalah dari sistem, yaitu menampilkan daftar judul subbab materi, dan status akhirnya selesai. Activity diagram yang ke-8 melihat petunjuk penggunaan aplikasi. Aktivitas proses dalam sistem dimulai dengan user memilih icon seperti ini yang terdapat pada tampilan menu awal pada aplikasi. Lalu, sistem akan bereaksi dengan menampilkan dua pilihan, yaitu pilihan tutorial dan pilihan about. Kemudian, dari dua pilihan tersebut, user memilih pilihan tutorial. Maka setelah itu, sistem akan bereaksi dengan menampilkan bagaimana cara mencari bab materi, cara mencari subbab materi, dan cara melihat rumus. Lalu, aktivitas proses dalam sistem selesai.
9. Activity diagram melihat tentang aplikasi. Pertama, status awalnya untuk memulai, lalu aktivitas dari user, memilih about, lalu dilanjutkan dengan aktivitas dari sistem, itu menampilkan versi aplikasi, informasi kontak, dan alamat email developer. Lalu untuk mengakhirinya, kita berikan simbol status akhir. Activity diagram mengupdate materi. Pertama itu admin mulai mengubah dan menambah materi, lalu pada sistem mengupdate materi di database. Selesai. Selanjutnya adalah bagian 5.3 yaitu kelas diagram. Ini adalah kelas diagram dari aplikasi yang kami kembangkan. Di kelas diagram ini memiliki 13 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas menu awal. Di kelas menu awal terdapat 3 atribut, yaitu atribut kelas, atribut about, dan atribut tutorial. Kelas menu awal juga memiliki 2 metode, yaitu metode select dan metode exit. Dengan menggunakan metode select, user dapat memilih kelas, about, atau tutorial. Apabila user memilih kelas, maka data akan mengalir dari menu awal ke kelas yang bernama kelas. Dan jika user memilih about, maka data akan mengalir dari menu awal ke kelas about. Dan yang terakhir, apabila user memilih tutorial, maka data akan mengalir dari menu awal ke tutorial. Dan dengan metode exit, user dapat keluar dari menu awal. Selanjutnya adalah kelas tutorial. Kelas tutorial memiliki 3 atribut, yaitu atribut cara mencari bab materi, cara mencari subbab materi, dan cara melihat rumus. Di kelas tutorial ini juga memiliki satu metode, yaitu metode update. Dengan menggunakan metode update ini, admin dapat mengupdate keadaan atau atribut yang dimiliki oleh tutorial. Dan data yang diproses pada tutorial ini hanya mengalir pada kelas tutorial saja. Kelas tutorial dengan kelas menu awal dihubungkan dengan asosiasi, karena untuk mengakses kelas tutorial, kita melalui kelas menu awal. Dan apabila kita kembali dari kelas tutorial, maka kita ke kelas menu awal, sehingga dapat dikatakan bahwa kelas menu awal dapat mengakses kelas tutorial, dan kelas tutorial dapat mengakses kelas menu awal. Selanjutnya adalah kelas about. Kelas about memiliki 4 atribut, yaitu definisi, nomor telepon, email, dan alamat, serta memiliki satu metode, yaitu metode update. Dengan menggunakan metode update, admin dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki about. Tetapi data yang diproses hanya dapat dialirkan di kelas about saja. Sama seperti kelas menu awal dengan kelas tutorial, hubungan antara kelas menu awal dengan kelas about adalah asosiasi, yang berarti kelas menu awal dapat mengakses kelas about dan kelas about dapat mengakses kelas menu awal. Selanjutnya adalah kelas yang bernama kelas. Kelas memiliki 3 atribut, yaitu atribut kelas 10, atribut kelas 11, dan atribut kelas 12, dan memiliki satu metode, yaitu metode select. Dengan menggunakan metode select ini, user dapat memilih antara kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Apabila user memilih atribut kelas 10, maka data yang diproses akan dialirkan ke kelas bab materi kelas 10. Apabila user memilih atribut kelas 11, maka data yang diproses akan dialirkan ke kelas bab materi kelas 11. Dan apabila user memilih atribut kelas 12, maka data yang diproses akan dialirkan ke kelas bab materi kelas 12. Hubungan antara kelas yang bernama kelas dengan kelas menu awal adalah asosiasi, karena menu awal dapat mengakses kelas dan kelas dapat mengakses menu awal. Lalu, kelas bab materi kelas 10. Kelas bab materi kelas 10 memiliki satu atribut, yaitu atribut judul bab, dan memiliki 3 metode, yaitu metode select, metode update, dan metode input. Dengan menggunakan metode select, user dapat memilih judul bab materi kelas 10 yang diinginkan. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas subbab materi kelas 10. Dengan menggunakan metode update, maka admin dapat mengupdate atribut atau keadaan, yaitu judul bab dari kelas bab materi kelas 10. Dan data yang diproses hanya dialirkan pada kelas bab materi kelas 10. Kemudian,
Dengan menggunakan metode input, maka user dapat menginputkan judul bab, kemudian mencari judul bab yang diinputkan oleh user ke atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas bab materi kelas 10. Lalu, data yang diproses hanya akan dialirkan pada kelas bab materi kelas 10 saja. Hubungan antara kelas bab materi kelas 10 dengan kelas yang bernama kelas adalah asosiasi, karena untuk mengakses kelas bab materi kelas 10 harus melalui kelas yang bernama kelas. Dan apabila kita kembali dari kelas bab materi kelas 10, maka kita akan pergi ke kelas yang bernama kelas. Multiplicity antara kelas dengan kelas bab kelas 10 adalah 1 dan setidaknya 1 hingga lebih. Kemudian, kelas bab materi kelas 11. Pada kelas bab materi kelas 11 terdapat satu atribut, yaitu atribut judul bab, dan terdapat 3 metode, yaitu metode select, metode update, dan metode input. Dengan menggunakan metode select, maka user dapat memilih keadaan atau atribut yang dimiliki oleh kelas bab materi kelas 11. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas subbab materi kelas 11. Admin dengan menggunakan metode update dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas materi kelas 11. Kemudian data yang diproses hanya akan dialirkan pada kelas bab materi kelas 11 saja. Dengan menggunakan metode input, maka user dapat menginputkan judul bab, kemudian mencarinya pada atribut atau keadaan yang dimiliki oleh bab materi kelas 11. Data yang diproses hanya akan dialirkan pada kelas bab materi kelas 11 saja. Hubungan antara kelas bab materi kelas 11 dengan kelas yang bernama kelas adalah asosiasi, karena kelas yang bernama kelas dapat mengakses kelas bab materi kelas 11 dan kelas bab materi kelas 11 dapat mengakses kelas. Multiplicity antara kelas dengan kelas bab materi kelas 11 adalah 1 dan setidaknya ada 1 sampai lebih. Selanjutnya, kelas bab materi kelas 12. Kelas bab materi kelas 12 memiliki satu atribut, yaitu atribut judul bab, dan 3 metode, yaitu metode select, metode update, dan metode input. Dengan menggunakan metode select, user dapat memilih judul bab yang terdapat pada atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas bab materi kelas 12. Data yang diproses akan dialirkan ke kelas subbab materi kelas 12. Lalu, dengan menggunakan metode update, admin dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas bab materi kelas 12, dan data yang diproses hanya akan dialirkan pada kelas bab materi kelas 12 saja. Kemudian, dengan menggunakan metode input, maka user dapat menginputkan judul bab, setelah itu mencarinya pada atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas bab materi kelas 12. Data yang diproses hanya akan dialirkan pada kelas bab materi kelas 12 saja. Hubungan antara kelas bab materi kelas 12 dengan kelas adalah asosiasi, karena kelas dapat mengakses kelas bab materi kelas 12 dan kelas bab materi kelas 12 juga dapat mengakses kelas yang bernama kelas. Multiplicity antara kelas dengan kelas bab materi kelas 12 adalah 1 dan setidaknya 1 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya adalah kelas subbab materi kelas 10. Kelas subbab materi kelas 10 memiliki satu atribut, yaitu judul subbab, dan 2 metode, yaitu metode select dan metode update. Dengan menggunakan metode select, maka user dapat memilih atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas subbab materi kelas 10. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas rumus materi kelas 10. Admin dengan menggunakan metode update dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas subbab materi kelas 10. Dan data yang diproses akan dialirkan ke kelas bab materi kelas 10. Hubungan antara kelas subbab materi kelas 10 dengan kelas bab materi kelas 10 adalah agregasi, yang berarti
Kelas bab materi kelas 10 merupakan superkelas dan kelas subbab materi kelas 10 adalah subkelas. Multiplicity dari kelas bab materi kelas 10 dengan kelas subbab materi kelas 10 adalah 1 dan minimal 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian, kelas subbab materi kelas 11. Kelas subbab materi kelas 11 memiliki satu atribut, yaitu atribut judul subbab dan dua metode, yaitu metode select dan metode update. Dengan menggunakan metode select, user dapat memilih keadaan atau atribut yang dimiliki oleh kelas subbab materi kelas 11. Kemudian, data yang diproses akan dialirkan ke kelas rumus materi kelas 11. Kemudian, dengan menggunakan metode update, admin dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki oleh subbab materi kelas 11. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas bab materi kelas 11. Hubungan antara kelas bab materi kelas 11 dengan kelas subbab materi kelas 11 adalah agregasi, karena kelas bab materi kelas 11 adalah superkelas dari kelas subbab materi kelas 11. Kemudian multiplicity antara kelas bab materi kelas 11 dengan kelas subbab materi kelas 11 adalah 1 dan minimal 1 sampai dengan seterusnya. Lalu ada kelas subbab materi kelas 12. Kelas subbab materi kelas 12 memiliki satu atribut, yaitu judul subbab. Kemudian memiliki dua metode, yaitu metode select dan metode update. Dengan menggunakan metode select, user dapat memilih atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas subbab materi kelas 12. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas rumus materi kelas 12. Lalu, dengan menggunakan metode update, admin dapat mengupdate keadaan atau atribut dari kelas subbab materi kelas 12. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas bab materi kelas 12. Hubungan antara kelas bab materi kelas 12 dengan kelas subbab materi kelas 12 adalah agregasi, karena kelas bab materi kelas 12 merupakan superkelas dari kelas subbab materi kelas 12. Dan multiplicity-nya adalah 1 dan minimal 1 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya, kelas rumus materi kelas 10. Kelas rumus materi kelas 10 memiliki dua atribut, yaitu atribut judul rumus dan atribut isi rumus, serta memiliki dua metode, yaitu metode update dan metode read. Dengan menggunakan metode update, admin dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas rumus materi kelas 10. Kemudian, data yang diproses akan dialirkan ke kelas subbab materi kelas 10. User dengan menggunakan metode read dapat membaca atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas rumus materi kelas 10. Hubungan antara kelas subbab materi kelas 10 dengan kelas rumus materi kelas 10 adalah agregasi, yang berarti kelas subbab materi kelas 10 merupakan superkelas dari kelas rumus materi kelas 10. Dan multiplicity dari kelas subbab materi kelas 10 dengan kelas rumus materi kelas 10 adalah 1 dan minimal 1 sampai dengan seterusnya. Kelas rumus materi kelas 11. Kelas rumus materi kelas 11 memiliki dua atribut, yaitu judul rumus dan isi rumus, serta memiliki dua metode, yaitu metode update dan metode read. Admin menggunakan metode update dapat mengupdate atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas rumus materi kelas 11. Lalu data yang diproses dialirkan ke kelas subbab materi kelas 11. User dengan menggunakan metode read dapat membaca keadaan atau atribut yang dimiliki oleh kelas rumus materi kelas 11. Hubungan antara kelas subbab materi kelas 11 dengan kelas rumus materi kelas 11 adalah agregasi, karena kelas subbab materi kelas 11 merupakan superkelas dari kelas rumus materi kelas 11. Multiplicity antara keduanya adalah 1 dan minimal 1 sampai dengan seterusnya. Kelas rumus materi kelas 12. Kelas ini memiliki dua atribut, yaitu atribut judul rumus dan atribut isi rumus.
serta memiliki dua metode, yaitu metode update dan metode read. Dengan menggunakan metode update, admin dapat mengupdate atribut atau keadaan dari kelas rumus materi kelas 12. Kemudian data yang diproses akan dialirkan ke kelas sebab materi kelas 12. Lalu, dengan menggunakan metode read, user dapat membaca atribut atau keadaan yang dimiliki oleh kelas rumus materi kelas 12. Hubungan antara kelas sebab materi kelas 12 dengan kelas rumus materi kelas 12 adalah agregasi, karena kelas ini merupakan superkelas dari kelas rumus materi kelas 12, dan multiplicity antara keduanya adalah 1 dan minimal 1 sampai dengan seterusnya. Aktivitas eksternalnya adalah user dan admin, dan prosesnya adalah proses secara keseluruhannya itu adalah aplikasi kumpulan rumus matematika SMA. Pertama-tama, di aplikasi ini terdapat daftar kelas yang harus user pilih atau user inputkan kelas yang dia inginkan. Setelah itu akan dihasilkan output daftar bab. Dari daftar bab tersebut nanti user akan disuruh menginputkan lagi bab yang dia inginkan. Setelah itu akan muncul daftar subbab sebagai outputnya, dan dari subbab tersebut akan dipilih lagi suatu subbab yang diinginkan oleh user. Setelah menginputkan subbab tersebut, sistem akan menampilkan rumus dari inputan tersebut. Lalu pada aplikasi ini juga terdapat strip 3 pada pojok kiri tampilan aplikasi kami. Nah, setelah user menginputkan strip 3 tersebut, nanti akan muncul about dan tutorial. Kalau pada admin, nah di sini admin itu berfungsi untuk mengupdate materi yang ada. Nah, pertama-tama admin itu akan mengambil materi dari aplikasi kumpulan rumus matematika SMA, lalu setelah dia ambil, nanti akan diproses, akan diupdate materinya, dan setelah dilakukan input materinya kan telah masuk ke admin, lalu nanti akan menjadi output berupa updated materi. Dan dari materi ini dia nanti akan dikembalikan lagi kepada aplikasi kumpulan rumus matematika SMA. Nah, untuk level satunya ini, dia itu menjelaskan lebih lanjut dari diagram konteks yang ada pada level 0 tadi. Nah, di sini dia tuh dibagi atas beberapa subbab. Nah, yang pertama adalah level 1 untuk membuka rumus. Nah, di sini entitas eksternalnya adalah user yang berfungsi untuk menginputkan sesuatu. Nah, di sini usernya itu akan melaksanakan proses membuka rumus dengan cara yang pertama, dia akan memilih kelas. Nah, setelah memilih kelas, nanti dia akan menampilkan judul bab. Nah, judul bab ini dia itu didapatkannya dari data storage atau data penyimpanan yang berisi di judul bab. Nah, di sini. Nah, setelah data yang ada di storage judul bab ini diambil, dia akan menampilkan menampilkan judul bab. Lalu dari judul bab ini nanti user akan memilihkan, sehingga user akan melakukan input, dan setelah user menginput dan memilih salah satu bab, nanti dari data storage judul subbab itu akan ditampilkan, dan yang ditampilkan ini akan dipilih oleh sistem. Sistem akan dari data storage yang ada itu akan ditampilkan di sistem, lalu di sini user akan memilihnya lagi, dan setelah itu dari subbab tersebut nanti akan menampilkan rumus yang diambil dari data rumus atau data storage rumus. Lalu yang selanjutnya adalah level 1 membuka tutorial. Nah, di sini user sebagai entitas eksternal akan melakukan proses membuka tutorial dengan cara memilih strip 3 pada tampilan aplikasi. Lalu setelah itu nanti akan langsung ditampilkan pilihan, dan di sini user akan memilih dari pilihan yang ada apa yang dia inginkan. Karena di sini user akan membuka tutorial, maka dia akan memilih tutorial, dan setelah dia memilih tutorial nanti akan menampilkan apa saja yang terdapat dalam tutorial tersebut. Level 1 yang selanjutnya adalah level 1 untuk membuka about. Nah, di sini user itu dia akan melakukan proses yaitu membuka about, dan setelah itu untuk membuka about dia harus memilih strip 3 pada tampilan aplikasi. Lalu setelah itu dia akan menampilkan pilihan yang ada, dan di sini user menginput atau memilih dari pilihan yang ada tersebut. Karena di sini user yang akan membuka about, maka dia akan memilih about, dan nanti setelah dia memilih about, dan dia akan langsung ditampilkan sebagai outputnya isi dari about.
Lalu yang terakhir, level 1 mengupdate materi. Nah, di sini entitas eksternalnya adalah admin, karena admin yang merupakan individu yang berpengaruh dalam pengupdatean materi. Lalu di sini proses yang dilakukan adalah update materi, pertama dari judul bab. Di judul bab ini dia pertama akan mengambil data yang ada di judul bab, lalu setelah itu diproses di sini, dan dia akan mengembalikan lagi data tersebut. Sama halnya dengan judul subbab dan rumus, dia akan mengambil data dari judul subbab dan diproses, diupdate, lalu dikembalikan lagi. Begitu juga dengan data rumus, dia akan mengambil data dari rumus, diupdate atau diproses di sini, di function, lalu dikembalikan lagi di data rumus. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Janinato. Di sini saya akan menjelaskan yaitu desain antarmuka. Yaitu adalah 6.1 desain tampilan antarmuka. Di sini adalah desain aplikasi yang akan kami buat. Yang pertama adalah menu utama. Menu utama ini ditampilkan ketika user membuka aplikasi pada handphonenya. Kurmas, aplikasi kami akan menampilkan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selanjutnya setelah user memilih kelas 10, akan daftar bab kelas 10 akan menampilkan seperti gambar di samping, yaitu terdiri dari persamaan linear, pertidaksamaan linear, persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, trigonometri. Inilah desain tampilan antarmuka daftar bab kelas 10. Ini adalah desain tampilan antarmuka pada aplikasi setelah user mengklik bab materi, yaitu aplikasi menampilkan daftar judul subbab materi. Dan ini adalah desain tampilan antarmuka pada aplikasi setelah user mengklik subbab materi, yaitu aplikasi menampilkan rumus-rumus yang sesuai dengan judul subbab materi yang diklik. Selanjutnya, klik icon search. Jika kita menekan simbol ini, simbol search, dia nanti akan review sistemnya, dia akan memunculkan keyboard untuk kita dapat menginputkan bab materi yang ingin kita cari. Lalu, selanjutnya, klik strip 3 di pojok kiri atas. Nanti setelah kita mengklik strip 3 tersebut, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, di mana dia akan berisi tutorial dan about Purna. Nah, ini merupakan desain antarmuka dari klik tutorial. Nah, jadi kalau kita klik tutorial itu akan muncul seperti ini. Terdapat cara-caranya, cara mencari suatu subbab materi dan cara mencari judul bab materi. Selanjutnya kalau kita klik about atau tentang, akan tampil seperti ini. About Kurmas. Oke, slide selanjutnya adalah referensi. Yang pertama adalah dibuat oleh Muhammad Arabi tentang ketahui apa itu data flow, diagram beserta jenis dan fungsinya, dan diakses pada tanggal 21 Juli 2021 melalui website www.sekawanmedia.co.id. Yang kedua, yang dibuat oleh Romi Satria Wohono pada 2020 yang berjudul Unified Modeling Language atau UML yang berupa PowerPoint. Yang ketiga adalah yang diterbitkan oleh Pramurjadi, Nahrawi, dan Desvamita yang berjudul Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak VMS yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Komputer IPB. Selanjutnya dibuat oleh Marlina dan Fatmasari pada tahun 2016 yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran Matematika dengan Rumus Bangun Datar dan Bangun Ruang untuk SMP Frater Makassar. Yang terakhir, yang dibuat oleh Romania pada tahun 2014 yang berjudul Perancangan Aplikasi N-Rumath SMA, yaitu Android, rumus-rumus matematika SMA berbasis Android, yang diterbitkan oleh naskah publikasi dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau Amikom Yogyakarta. Sekiranya cukup yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.